Halo guys, ketemu lagi sama saya Handi. Kali ini gua di kebun bonsai gue sendiri ya. Dan kali ini gua akan coba membahas sedikit tentang anting putri yang saya rawat ini. Ini anting putri pertama saya yang saya rawat ya, yang lumayan besar bonggolnya. Dan ini adalah anting putri yang waktu itu dibedah sama Bang Rudi ya. Bang Rudi seniman bonsai yang ada di Piktoho tuh. Nah ini hasilnya setelah beberapa bulan ya. Nah kalian bisa hitung sendiri dari video kemarin. Lalu ini prosesnya setelah berapa bulan ya. Oke, simak terus ya. Saya akan membahas sedikit aja apa yang saya tahu ya, yang saya pelajarin selama ini akan saya bagikan kepada kalian semua. Oke, let's go. Nah oke guys, ini anting putri waktu itu saya beli ya, dan ini saya bawa ke Piktoho untuk dibedah sama Bang Rudi. Ini hasilnya seperti ini. Saya sudah melakukan wiring ya. Wiringnya baru tahap untuk mengambil cabang pertama aja ya. Jadi ini cabangnya masih kecil banget, masih jauh banget guys dari proses yang harus kita lalui ya. Ini jauh banget, nggak tahu butuh berapa tahun. Dan syukurnya ini sehat ya, subur banget, daunnya juga subur sekali ya. Dan ini media yang saya pakai ini adalah full pasir malang dicampur sama dekastar ya. Dekastar itu seperti ini nih guys nih ya, sebentar. Nah ini dekastar guys, saya pakai dekastar ini nih, tuh dekastar plus ya. Nggak tahu saya waktu itu beli berapa ya, entah 20.000 sekian ya saya beli dekastar ini. Dan dekastar ini saya campurkan dengan pasir malang ya. Ini pasir malang nih. Ini semua saya pakai pasir malang ya. Full pasir malang, nggak ada campuran apa-apa lagi. Dan ini prosesnya sudah beberapa bulan dan cabangnya ini masih kecil banget guys. Masih kecil banget, kita harus mencari cabang. Ini yang pertama, cabang yang pertama ini harus gede-gede ya. Jadi ini masih jauh banget ya. Dan untuk tips yang pernah saya dapat dari Bang Rudi ya, ada beberapa tips yang saya dapat. Mungkin saya akan coba sharing sedikit kepada kalian semua. Yang pertama, ketika dia sudah subur seperti ini ya. Oh mungkin tahap pertamanya saya coba ceritakan bagaimana setelah dibedah sama Bang Rudi ya. Yang pada awalnya setelah dibedah sama Bang Rudi, bekas potongannya ini saya kasih salep kambium. Nah teman-teman bisa cari salep kambium, ada di online shop ya. Lalu teman-teman olesin aja di bagian luka yang terbuka seperti ini ya. Nih, luka-luka seperti ini kalian olesin sama salep kambium. Salep kambium itu gunanya supaya untuk apa? Agar kambium yang di sini nih, yang di tengah ini nggak mati sampai ke bawah ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya potong di sini nih, potong di sini ya. Ini potong di sini, lalu kalau kalian nggak kasih kambiumnya, bisa-bisa mati ya, cabangnya turun sampai ke bawah ya. Dan bisa-bisa nanti cabang yang baru itu, tunas yang baru tumbuhnya agak ke bawah ya. Jadi yang di atas ini sia-sia guys. Makanya dikasih salep kambium supaya kambiumnya itu nggak mati sampai ke bawah ya. Jadi di ujung potongan ini pun masih bisa tumbuh tunas baru ya. Nah itu fungsinya salep kambium. Lalu setelah saya kasih salep kambium, saya taruh, saya bawa pulang ke rumah, saya langsung tanam aja guys. Ya itu medianya pasir malang dan dicampur dengan dekastar gitu. Jadi saya nggak kasih pupuk yang lain-lain, cuma dekastar aja yang saya kasih ya. Terus yang ketiga itu Bang Rudi pernah bilang, nanti kalau sudah tumbuh daun, biasanya kan anting putri itu gampang berbunga ya. Nah bunga-bunganya itu kalian sebelum dia mekar, kalian pokoknya udah kelihatan ada tumbuh bunga, kalian cepet-cepet cabut bunganya. Jangan dibiarkan dia berkembang bunganya itu, karena bunganya itu menghambat pertumbuhan dari si anting putri ini ya guys ya. Jadi bunganya itu harus kalian cabut-cabut ya. Jangan sampai dia mekar. Sebelum udah pokoknya setelah kelihatan ada bunga yang mau muncul, kalian langsung cabut aja bunganya itu. Nah itu tips yang saya dapat dari Bang Rudi ya. Lalu yang keempat, setelah kalian pertama kan kalian pasti biar tumbuh dulu aja ya. Jadi cabang mana yang mau kita pilih ya. Nah ketika sudah banyak cabang yang tumbuh, pasti kita akan pilih beberapa yang mau kita pertahankan, lalu kita wiring seperti ini ya. Nih. Nah setelah kita menentukan dahan-dahannya ini, yang mau cabang-cabang yang mau kita pakai, nah yang lain kan kita potong guys. Nah nanti setelah berapa bulan pasti banyak sekali tumbuh tunas-tunas baru yang ada di ketek-keteknya ini ya guys ya. Nah itu
setiap tunas baru yang tumbuh di ketek itu usahakan kalian cabut ya. Nih seperti ini contohnya, ini ada tunas baru nih, saya cabut ya. Ini saya cabut nih. Jadi yang di sini yang nggak kepake lagi nih, usahakan kalian cabut supaya tidak menghambat pertumbuhan dari cabang yang ini guys. Nah itu tips yang saya dapat dari Bang Rudi ya. Nih. Jadi yang ada di ketek-keteknya ini, pokoknya pertumbuhannya kalian jangan sampai tumbuh deh pokoknya nanti. Soalnya kalau dia tumbuh, yang panjang yang di sini guys, yang kita wiring, yang malah yang pengen kita besarkan dia nggak besar ya, gitu. Itu mungkin beberapa tips ya, apalagi ya tipsnya ya. Nah kalau untuk cara saya ini tanaman anting putri ini ya, bahan bonsai ini saya nggak taruh di tempat yang panas ya guys ya. Saya taruh di tempat yang teduh di bawah ini nih contoh nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah tuh di tempat gelap seperti itu tuh guys ya. Jadi di bawah ini tuh ya. Tuh ya. Jadi saya taruhnya di atas ini nih guys nih, di atas tanah ini nih, yang di atas ember yang gede ini nih. Saya taruhnya di situ ya. Nah, itu saya nggak pernah kena ke sinar matahari langsung ya. Nih, karena kenapa saya taruh kalau di tempat saya ini ya, saya taruh di bawah sinar matahari, daunnya malah kurang subur ya. Ini contohnya nih guys nih yang kurang subur nih. Saya taruhnya di bawah sinar matahari tapi dia nggak subur sama sekali. Nih contohnya ini guys. Nih. Nah ini kenapa nggak subur nih saya kata tuh, daunnya tuh beda ya. Daunnya ini loh kuning-kuning, jadi dia nggak subur ya guys ya. Ini contohnya di bawah sinar matahari sama sekali nggak subur. No ya. Malah yang nggak kena sinar matahari malah daunnya subur sekali ya, hijau sekali ya. Yang ini malah kuning-kuning guys tuh. Ya, ada beberapa yang kuning-kuning guys nih. Contohnya yang ini nih. Nah, ini juga nih kuning-kuning tuh anting putri nih. Ini di bawah sinar matahari ya. Dan memang kuning-kuning jadinya guys. Saya nggak tahu kenapa anting putri ini kalau di bawah sinar matahari dia malah jatuhnya kuning-kuning ya. Tuh. Dan malah yang ngumpet malah subur dia, bagus sekali nih. Daunnya pun hijau-hijau ya, bagus nih. Tuh. Dan untuk penyiramannya sendiri saya lakukan sehari sekali aja ya, karena 2 hari sekali mungkin saya rasa saya nggak sanggup guys, nggak sanggup karena saya pagi-pagi punya kesibukan juga ya. Jadi saya selalu siramnya malam hari ya, selalu siramnya di malam hari karena ya itu karena kesibukan ya, pagi-pagi saya nggak sempat ke taman bonsai kecil saya ya, gitu. Nah ini guys anting putri guys. Nah jangan salah ya guys ya, anting putri juga bisa di stack ya. Jadi kemarin pas Bang Rudi bedah kan itu ada banyak potongan akar ya. Nah potongan akarnya ini udah banyak banget nih guys nih. Sebentar ya. Nah ini guys, ini potongan akarnya ya. Nih, ini potongan beberapa potongan akar yang sudah tumbuh. Memang nggak semua tumbuh ya. Kemarin mungkin ada sekitar 20 lebih ya. Tapi ini hanya beberapa yang tumbuh ya. Nggak semuanya tumbuh guys nih tuh. Nggak semuanya tumbuh. Sebentar saya turunin kameranya dulu ya. Ya oke. Nah ini potongan akar yang sudah subur sekali dan sudah panjang-panjang ya. Nah ini contohnya seperti ini guys. Ini ada bunganya kan nih. Nah ini kita cabut guys, jangan sampai dia mekar ya seperti ini ya. Kalau ini saya nggak rawat ya. Jadi saya biarkan begitu aja dan ternyata dia juga tumbuh subur ya. Nih. Nah lalu ada tips yang berapa saya nggak tahu ya. Biasanya anting putri juga bisa diserang sama kutu putih ya guys ya nih. Tuh lihat tuh. Nih, sebentar. Nah tuh ya. Nah ini gampang sekali sih guys caranya. Jadi kalian kalau mau bersihin kutu kebul kayak gini ya, kalian tinggal semprot aja pakai air. Jadi kalau pada saat penyiraman kalian kalau bisa nih diangkat begini langsung ditembakin aja. Nanti kutunya itu terbuang dengan sendirinya ya. Dan mungkin dalam waktu lama baru dia balik lagi, ada lagi. Saya nggak bilang akan hilang selamanya, tapi dia akan balik lagi ya guys ya. Jadi sekali kena semprot nanti dia hilang, datang lagi berapa bulan. Nah kita lakukan itu
berulang-ulang supaya dia nggak merusak tanaman ya. Ini kan merusak banget ya, nanti ini daunnya pasti jadi pertumbuhannya jadi kurang bagus ya guys ya, gitu. Nah ini juga saya taruh di tempat teduh nih guys nih, makanya daunnya hijau seperti ini ya. Nah, daunnya bagus guys hasilnya guys, tuh. Nah nih, jadi yang ini di tempat yang teduh, ini agak kena matahari nih kayaknya nih, makanya pincang ya pertumbuhannya ya, daunnya pun kuning-kuning nih tuh ya, gitu. Mungkin saya nggak tahu di daerah kalian apakah sama ya. Kalau di Jakarta saya rasa seperti itu ya, nggak perlu saya rendam kakinya ini pakai bak, nggak perlu, tapi yang penting ditaruh di tempat yang teduh aja. Untuk anting putri saya rasa masih tumbuh ya, cuma memang pertumbuhannya agak lambat aja. Cuma daunnya bagus-bagus guys, hijau-hijau, jadi nggak kuning-kuning ya. Itu untuk anting putri ya. Nah mungkin seperti ini aja dari saya ya. Saya berbagi aja sedikit tentang bagaimana cara saya merawat anting putri saya di rumah. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat ya, dan bisa menjadi menambah wawasan buat kalian, khususnya pemula seperti saya. Saya juga masih belajar, ilmu yang saya dapat pun saya akan coba bagikan kepada kalian semua. Oke guys, mungkin begitu aja dari saya ya, sekedar berbagi aja apa yang saya punya. Dan jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, di like, terus share ke media sosial kalian, dan jangan lupa kasih komentar ya, kira-kira bahan ini cocok nggak untuk saya bikin giveaway. Nah ya, ini saya akan coba saya akan coba bikin konsepnya kayak gimana giveaway-nya, nanti saya akan coba pikirin ya. Oke, jangan lupa guys, sekali lagi subscribe, like, share, komen. Thank you guys, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.